silakan join meeting terlebih dahulu. Kemudian untuk mic-nya nanti ketika narasumber berbicara dimohon untuk mic-nya di-mute. Nah, kecuali diizinkan untuk bertanya. Dan juga untuk bagi yang kameranya masih menyala, diharapkan untuk dimatikan karena nanti kalau misalkan pesertanya sudah masuk 100 orang atau lebih, itu biasanya nge-lag bisa dikatakan nge-lag. Kemudian untuk yang pendaftaran dari ngampus, silakan chat hadir dan sebutkan nama di chat di sebelah kiri. Kemudian jika ingin bertanya nanti selesai narasumber memberikan materi, silakan ditulis dalam chat itu nama, kemudian asal perguruan tinggi dan pertanyaannya apa. Oke, seperti itu. Kemudian untuk menjelaskan lagi, di acara kali ini kita akan melaksanakan acara workshop publikasi artikel yang akan disampaikan oleh Bu Siti Aminah. Oke, untuk Bu Siti, apakah sudah siap, Bu? Siap, gimana? Oke, untuk Bu Siti sudah siap. Kemudian nanti ada tambahan untuk setelah acara ini nanti diharapkan mengisi kuesioner yang akan diberikan di chat supaya bisa mendapatkan e-sertifikat dari acara workshop ini. Baik, Bu Siti Aminah, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih Mas Bima. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin juga para mahasiswa STIKI dan mahasiswa di luar STIKI. Kemudian saya lihat juga ada beberapa dosen yang ikut dalam acara ini. Acara ini diadakan tujuannya ialah membantu para mahasiswa untuk menulis artikel, untuk membantu mereka menulis artikel. Karena kendala yang sering dialami oleh mahasiswa STIKI, nah mungkin juga dialami oleh mahasiswa lainnya, itu adalah setelah laporan skripsinya jadi, nah dia mau menyusun artikelnya itu kesulitan. Jadi saya sering menerima artikel, saya kan di STIKI juga sebagai dosen, juga sebagai koordinator publikasi ilmiah dan HKI. Jadi artikel itu artikelnya mahasiswa STIKI itu nanti biasanya dipublish di jurnal untuk mahasiswa yang jurnal STIKI yang untuk mahasiswa. Nah, itu biasanya saya mengalami kesulitan karena mereka copy paste keseluruhan bab 1 sampai bab 5 itu di artikel yang dia kumpulkan. Nah, karena memang untuk yang mahasiswa ini sistemnya memang belum melalui OJS seperti biasanya. Nah, sehingga untuk itu pada acara hari ini saya mau share bagaimana cara menuliskan artikel. Jadi setelah proposal TA-nya jadi, meskipun belum diujikan, nah itu bisa langsung mulai menyusun artikelnya. Mungkin juga butuh bantuan dari para pembimbingnya. Nah, kemudian karena ada beberapa dosen yang bergabung di sini juga, nah mungkin nanti bisa dosen-dosen yang ada di acara ini untuk share atau ngasih tips ke para mahasiswa ini untuk menuliskan artikel dari hasil laporan TA atau skripsinya. Saya mohon izin untuk share screen.
Oke, berikutnya saya sampaikan materinya terlebih dahulu. Materi hari ini ialah strategi penulisan artikel untuk publikasi. Nah, ini sumbernya dari laporan TA bagaimana untuk dibuat sebagai artikel publikasi. Jadi tujuan dari acara ini diadakan kurang lebih seperti itu. Kemudian jadi di sini saya menggunakan contoh panduan TA atau skripsi dari mahasiswa STIKI. Di STIKI ini ada 4 program studi, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen Informatika, dan Desain Komunikasi Visual. Jadi untuk contoh-contoh yang ada di sini kurang lebih dari 4 prodi tersebut. Jadi untuk mahasiswa yang kemungkinan dari program studi yang lain itu sebenarnya intinya secara umum sama, mungkin nanti akan berbeda atau disesuaikan saja dengan pada bagian misalkan metodologi dan hasil pembahasannya. Tapi secara umum memang sama di berbagai prodi apapun. Nah, untuk materi yang pertama, untuk materi yang pertama ialah kita mempelajari gaya selingkung jurnal. Jadi gaya selingkung jurnal itu bisa didapat di jurnal yang akan tujuan jurnal tempat kita publikasi. Jadi di sini saya mencontohkan jurnalnya milik Stiki. Nah, di sini Sematika Jurnal. Nah, di sini untuk mencari gaya selingkung jurnal itu bisa dilihat di author guideline atau langsung ke artikel template. Nah, biasanya para mahasiswa yang sudah submit artikel, nah mereka itu belum melihat ini. Jadi sehingga kebanyakan saat mereka sudah submit, kalau memang sudah melalui OJS ya jurnalnya, nah ini langsung ditolak karena memang belum sesuai dengan template yang ditentukan oleh jurnal tersebut. Jadi masing-masing jurnal mereka mempunyai artikel template atau manuskrip biasanya. Nah, itu bisa dicari di web OJS-nya. Nah, ini di sini saya contohkan untuk Sematika Jurnal. Nah, di sini biasanya tempatnya publikasinya para dosen dan mahasiswa dari luar STIKI juga. Kemudian, nah ini contoh berikutnya juga masih tentang template. Nah, ini di jurnal STIKI yang lain. Nah, untuk J-Intake ini ialah jurnal untuk mahasiswa STIKI. Jadi untuk sementara ini J-Intake ini masih belum sesuai dengan OJS, flow work-nya OJS, sehingga mereka itu cenderungnya mengumpulkannya masih artikel dalam bentuk file. Jadi mereka belum dilihat apakah sudah sesuai template atau tidak. Kemudian akhirnya yang kewalahan ialah editornya. Jadi saya sangat kewalahan untuk menyesuaikan template-nya para mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Karena mereka memang selain itu diburu oleh ini ya, harus cepat-cepat wisuda sehingga artikel yang jadi juga artikel yang apa adanya tinggal copy paste dari TA. Jadi sebenarnya artikelnya bisa sih diminimalisir biar nggak terburu-buru. Mungkin sebelum ujian TA kalian sudah bisa mulai menyusun artikel kalian. Nah, ini untuk yang jurnal desain komunikasi visual. Nah, ini jadi sambil mengenalkan jurnal-jurnal STIKI, mungkin dari kalian ada fokus and scope-nya yang cocok dengan jurnal-jurnal yang dimiliki STIKI, silakan submit. Jadi untuk yang di jurnal-jurnal STIKI, artikel template-nya biasanya dalam bentuk ini, template atau artikel template. Untuk jurnal Mafis ini sebenarnya sudah ber-ISSN ya, cuma belum diupdate saja di OJS-nya. Kalau yang ini jurnal internasionalnya milik STIKI. Nah, di sini untuk artikel template-nya dia menggunakan manuskrip form di sini. Nah, itu untuk mempelajari gaya selingkung jurnal. Kemudian dari sana nanti kalian akan mendapatkan file, biasanya file template dari artikel.
Nah, kemudian berisi dari judulnya harus bagaimana, kemudian abstraknya bagaimana. Nah, di sini saya mau membahas masing-masing bab yang ada pada artikel. Di sini saya ambil contoh template-nya ialah template-nya Sematika. Jadi setiap jurnal itu mempunyai template sendiri-sendiri. Jadi kalian saat submit bisa menyesuaikan dengan template dari tujuan jurnal kalian. Kemudian untuk bagian abstrak, nah ini yang harus dituliskan ialah masalah penelitian. Jadi masalah penelitian yang dituliskan pada abstrak ini singkat saja, karena abstrak ini hanya memuat, biasanya di sana sudah tertulis di template-nya hanya memuat sekian kata. Nah itu kalau nggak salah sekitar 200 sampai 250 kata mungkin. Nah, jadi di sana ringkas saja masalah penelitiannya, bagaimana kalian diringkas saja masalah penelitian dari TA kalian atau skripsi kalian, mungkin ada di bagian latar belakang. Kemudian untuk tujuan penelitian, nah tujuan penelitian ini kalian bisa menuliskan mungkin di laporan TA kalian pada bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi ini cukup satu kalimat saja saat dituliskan di bagian abstrak. Kemudian untuk metode penelitian ini juga ringkas. Nah, di sini saya juga menuliskan kadang mereka itu bingung di bab yang mana sih atau mungkin di TA beberapa yang akan dituliskan di abstrak, di pendahuluan. Nah, di sini saya menuliskan juga mungkin pada bagian metode penelitian. Ini di sini saya mencontohkannya ialah panduan TA-nya TISIMI. Nah, itu bisa kalian cari metode penelitiannya itu pada bab 1 subbab metodologi penelitian. Nah, mungkin untuk kampus lain bisa disesuaikan saja dengan panduan TA-nya sendiri-sendiri. Kemudian untuk DKV, nah pada DKV metode penelitian ini pada bab 3 metode perancangan, tapi hanya menyebutkan saja metodenya itu apa. Tidak perlu dituliskan langkah pertama, langkah kedua, dan selanjutnya. Kemudian untuk jurusan SI, jadi jurusan ZSI ini ada dua macam penelitian, dua macam jenis TA-nya. Jadi ada TA yang penelitian murni, kemudian ada juga penelitian dia itu yang pengembangan. Nah, kalau dia pengembangan, dia kurang lebih formatnya mengikuti TI sama MI. Kemudian untuk yang penelitian murni, dia biasanya isinya tentang analisa dari suatu sistem. Jadi dia menggunakan kuesioner, kemudian hasil kuesionernya itu yang diolah menggunakan bantuan statistika. Nah, untuk bagian metodologi penelitiannya, dia bisa menuliskan pada, bisa dilihat di bab 3 metode penelitian pada TA-nya. Kemudian untuk hasil penelitian, nah bisa disesuaikan dengan kesimpulan yang ada pada TA atau pada skripsi. Kemudian untuk kesimpulan ini harus sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Karena dari TA-TA yang pernah saya baca, ini kesimpulan ini biasanya terabaikan dari para dosen pembimbingnya. Jadi akhirnya kesimpulan mereka itu ialah biasanya berisi harapan, kemudian biasanya berisi kalau sistemnya itu sudah efektif, padahal belum dilakukan uji coba efektifnya. Nah, itu yang pernah saya temui. Jadi harus disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nanti ada contohnya. Nah, ini untuk contoh abstrak pada TI, SI, atau MI mungkin ya, analisis faktor. Oh, ini sistem informasi. Jadi di sini saya ambil dari artikelnya ini, Ibu Esti, Pak Tony, dan sebagainya, dan Bu Anissa. Nah, di sini saya ambil contohnya hanyalah bagian abstrak saja. Nah, karena saya rasa ini abstrak yang cukup lengkap, jadi dari poin-poin abstrak yang saya sampaikan di sebelumnya, nah di sana ada ringkasan tentang masalah penelitiannya, kemudian untuk tujuan penelitiannya, nah ini penelitian ini bertujuan untuk, ini hanya cukup satu kalimat saja, kemudian metode penelitian, pengujian model dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software Smart PLS.
Nah, untuk yang jurusan lain bisa disesuaikan. Kemudian yang terakhir ialah hasil penelitiannya. Jadi pada abstrak kurang lebih memuat 4 poin tersebut. Karena kalimat banyaknya kata yang digunakan pada abstrak itu sangat dibatasi. Kemudian berikutnya saya contohkan juga untuk ini salah satu contoh untuk TA atau skripsinya jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, ini saya juga ambil dari artikel orang. Nah, ini nama yang saya ambil. Nah, di sini memuat juga masalah penelitiannya, kemudian metode penelitiannya. Nah, ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan tahapan. Nah, dia tahapannya hanya disebutkan saja tanpa dijelaskan khusus untuk di abstrak. Kemudian untuk tujuan penelitian, nah di sini sudah ada tujuan penelitian. Kemudian hasil penelitian. Nah, biasanya pada desain komunikasi visual ini hanya mereka menghasilkan suatu desain yang ditempelkan desainnya itu pada suatu produk. Misalkan produknya nanti ada baju, ada handuk, ada cangkir. Nah, itu desain-desainnya itu ada di sana di produk-produk tersebut. Nah, itu bisa disebutkan di hasil penelitian seperti ini. Kurang lebih ini contoh dari desain komunikasi visual. Kemudian bab selanjutnya ialah pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini mungkin poin-poin yang harus ada pada pendahuluan pada artikel. Yang pertama ialah bagaimana faktanya. Nah, mungkin fakta ini bisa berdasarkan misalkan hasil dari wawancara, atau mungkin hasil dari observasi, atau mungkin hasil dari membaca referensi. Nah, itu bisa disebutkan di bagian pendahuluan. Nah, biasanya sudah dituliskan pada latar belakang pada TA. Jadi, kalian tinggal menyesuaikan saja dengan latar belakang pada TA kalian. Jika memang pada latar belakang TA kalian memang sudah memuat fakta yang akan diteliti. Kemudian menyebutkan masalahnya. Nah, untuk menyebutkan masalah ini juga sudah sesuai, bisa disesuaikan dengan latar belakang pada TA. Nah, untuk latar belakang ini kan secara umum untuk semua prodi hampir sama ya. Kemudian apa solusi yang ditawarkan, kemudian tujuan penelitian, sama penelitian yang terdahulu. Nah, penelitian terdahulu mungkin bisa dikaitkan dengan judulnya. Jadi misalkan menggunakan metode A, kenapa menggunakan metode A? Karena dari penelitian terdahulu bagaimana. Nah, kurang lebih seperti itu poin-poin yang harus disebutkan pada bagian pendahuluan pada artikel. Kemudian untuk bab 1 pada TA atau skripsi itu biasanya memuat ada manfaat, kemudian ada batasan masalah, kemudian ada metodologi penelitian. Nah, itu semua rumusan masalah juga. Nah, itu semua nggak perlu dituliskan. Karena pernah saya menemui artikel mahasiswa itu semua pada bagian bab 1 itu langsung dikopas semua. Nah, ini kira-kira beberapa poin yang harus dituliskan dalam bagian pendahuluan. Kemudian untuk batasan masalah, mungkin dirasa perlu juga jika memang kalau kalian mengamatinya misalkan seperti contoh sebelumnya analisis faktor dari variabel, mungkin variabelnya ada A sampai J mungkin, variabel 1 sampai variabel ke-10, sehingga kalian mungkin mau membatasinya, nah mungkin itu bisa ditambahkan di bagian latar belakang. Jadi batasan masalah bila diperlukan bisa ditambahkan di bagian pendahuluan. Nah, di sini saya ambil contoh dari salah satu judul TA-nya mahasiswa skripsi yang tahun kemarin ini, punyanya Royan, saya lupa menuliskan namanya. Nah, ini dia membuat parental control system aktivitas santri berbasis Android. Jadi di sana yang perlu dituliskan ialah bagaimana selama ini pondok pesantren memberikan informasi perkembangan santri selama di pondok. Jadi di sini mungkin bisa dituliskan dia informasi perkembangan santri disampaikan selama setiap 6 bulan sekali ataukah setiap
1 tahun sekali, kemudian perkembangannya itu disampaikan melalui apa, apakah melalui rapot atau bagaimana. Nah, itu bisa dijelaskan fakta-faktanya di sini. Dan ini otomatis kan dia berdasarkan observasi atau mungkin wawancara langsung kepada pihak pondok ataupun santri yang ada di sana. Kemudian kendala apa yang dialami, jadi misalkan ternyata dia itu menggunakan rapot yang diberikan setiap 6 bulan sekali atau setiap semester misalkan, kemudian apa sih kendala yang dialami, apakah orang tuanya itu bisa mengikuti perkembangan santri tersebut, atau mungkin rapotnya itu tersampaikan tidak ke orang tuanya. Nah, itu kendalanya disampaikan di bagian latar belakang. Kemudian dia selanjutnya menjelaskan solusi yang ditawarkan. Jadi solusi yang ditawarkan ialah dia itu berupa sistem informasi ya, sistem informasi tentang perkembangan santri di dalam pondok tersebut. Kemudian seberapa perlukah sistem itu dibuat? Nah, itu perlu dijelaskan juga dikaitkan dengan beberapa referensi dari penelitian yang terdahulu. Nah, di sini mungkin saat kita menuliskan atau merujuk dari referensi yang terdahulu, mungkin kita juga bisa membandingkan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi mungkin apa sih yang membedakan penelitian yang kalian lakukan dengan penelitian dari penelitian yang sudah dilakukan. Nah, itu bisa kalian tuliskan di bagian pendahuluan. Nah, untuk bab selanjutnya pada artikel, dia menyebutkannya apa ya? Sebenarnya bukan bab, kalau bab kan terpisah dalam halaman ya, jadi ada subbab-subbab di sana. Mungkin nanti bisa dilihat langsung dengan mendownload artikel yang pada Sematika atau jurnal-jurnal yang lain juga. Nah, kalau pada Sematika itu dia langsung ke bab metodologi penelitian. Jadi bagian kajian pustaka itu masuk sedikit di bagian latar belakang. Nah, beberapa jurnal itu ada yang menuliskan meminta kajian pustakanya juga. Nah, jika diminta untuk menuliskan kajian pustaka, tidak perlu dituliskan semua. Pilih saja topik yang memang berhubungan langsung dengan penelitian itu. Jadi yang topik yang sangat penting dan berkaitan langsung. Jadi misalkan metode penelitiannya mau mengembangkan suatu aplikasi dengan metode A, mungkin langsung ke metode A-nya pada kajian pustaka tersebut. Nah, untuk Sematika ini langsung ke metodologi penelitian. Nah, pada metode penelitian, poin-poin yang harus disampaikan, nah ini kurang lebih ada 4 poin. Tapi 4 poin ini tidak semuanya harus dituliskan pada prodi, pada TA-nya TI sama MI ya. Karena pada TI sama MI mereka cenderung di penelitian pengembangan suatu aplikasi. Nah, jadi untuk yang pertama prosedur penelitian, kalau ini dari semua prodi sama ya. Jadi TA-nya pasti sudah ada prosedur penelitian. Nah, silakan diringkas dari bab 3. Di sini saya tuliskan bab 3 pada DKV ada metode perancangan. Kemudian untuk TI SIMI bab 3-nya ada bagian analisa dan perancangan. Jadi kalau TA pada TI SIMI yang pengembangan itu bab 3-nya tidak ada metodologi, tapi bab 3-nya langsung analisa dan perancangan. Kecuali untuk SI yang penelitian murni, nah itu bab 3-nya adalah metodologi penelitian. Kemudian untuk sampel dan populasi disesuaikan dengan bab 1 metodologi penelitian untuk TI SIMI. Kemudian untuk prodi DKV, nah, dia bisa mengambil sampel dan populasi pada bab 3 pada metode perancangan. Kemudian untuk karakteristik responden, nah ini ada pada TASI pada penelitian murni. Nah, mungkin pada sampel dan populasi bisa disesuaikan pada subbab-subbab tersebut pada masing-masing prodi. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, nah untuk teknik pengumpulan data, untuk prodi TI SIMI bisa disesuaikan pada bab 1 metodologi penelitian.
Kemudian untuk prodi DKV bisa disesuaikan pada bab 3 metode perancangan. Nah, kalian buat seringkas mungkin. Kemudian di sini ada teknik analisa data. Nah, di sini yang biasanya menggunakan teknik analisa data kalau untuk TI sama MI ini opsional karena mereka pengembangan ya. Jadi mereka lebih banyak ke pada bab 3 TA-nya itu lebih banyak ke analisa dan perancangan. Kemudian kalau SI penelitian murni memang ada analisa data, jadi memang wajib di sana ada analisa data, jadi bisa dituliskan teknik analisa data yang digunakan. Kemudian untuk DKV juga ada, yaitu pada bab 3 analisa data. Jadi bisa disesuaikan dengan panduan TA-nya masing-masing. Kemudian biasanya yang dikumpulkan oleh mahasiswa stiki pada metodologi penelitian, karena mereka adalah mengcopy dari analisa dan perancangan. Nah, di sana ada diagram, diagramnya lumayan banyak pada bab 3, ada diagram data, ada diagram sistemnya. Nah, mungkin itu tidak perlu dikopikan semuanya, jadi kopikan saja yang penting. Jadi misalkan aja diagram dari sistem itu, tapi kalau diagram dari data sepertinya tidak diperlukan. Mungkin terkait tentang metodologi penelitian ini nanti bisa Bu Adita atau Pak Joshua yang bisa menambahkan. Jadi Bu Adita ini adalah yang menyusun dari panduan TA-nya mahasiswa di kafe, sedangkan Pak Joshua ini ialah sebagai dosen pengampu metodologi penelitian. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan misalkan informasi yang kurang dari metodologi penelitian ditambahkan oleh beliau-beliau. Kemudian untuk selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada 3 poin yang harus dituliskan pada hasil dan pembahasan. Ada poin yang pertama ialah hasil pengujian program. Nah, untuk pengujian program ini pada masing-masing prodi, nah ini ada pada panduan TA itu di bab 4 implementasi dan pembahasan. Mungkin yang agak berbeda ini ialah di prodi yang DKV. Nah, kemudian untuk kaitkan hasil dengan referensi yang relevan, nah ini juga bisa disesuaikan sama di bab 4, tapi pada prodi DKV yang dituliskan pada hasil dan pembahasan ini ialah dimulai dari konsep perancangan sehingga dia menghasilkan bab 4-nya implementasi dan hasil rancangan. Sebentar, kayaknya keliru ini bab 4-nya DKV ini ulasan karya ya, ulasan karya. Jadi bab 3 dari konsep perancangan sampai ulasan karya, nah itu masuk ke dalam hasil pembahasan. Nah ini hampir mirip kalau pengembangan di bidang pendidikan. Nah kebetulan saya bidangnya memang bidang pendidikan matematika. Jadi saat saya menuliskan hasil dan pembahasan itu dimulai dari perancangannya sampai menghasilkan produknya itu dituliskan di hasil dan pembahasan. Mungkin agak berbeda pada prodi TI, SI, MI yang pengembangan, yang perancangannya dituliskan di metodologi penelitian. Kemudian hasil pengolahan data. Nah, hasil pengolahan data ini untuk semua prodi sama, yaitu bisa dilihat di pada bab 3 uji coba karya dan bab 4 ulasan karya, ini untuk prodi DKV. Kemudian untuk S1 SI penelitian murni bisa dilihat pada bab 4 analisa dan pengujian serta bab 4 pada pembahasan. Nah, hasil pengolahan data ini kalau pada TA pengembangan yang SI, TI, SMI, nah ini jarang sekali ada hasil pengolahan data, tapi mereka lebih banyak ke programnya, kemudian tampilan programnya. Nah, pada laporan TA mungkin di sana men-screenshot tampilan dari awal hingga akhir. Kemudian ada juga yang menampilkan codingan di tiap-tiap ininya, di tiap aplikasinya. Nah, mungkin itu pada artikel itu nggak perlu dituliskan atau dilampirkan semua gambar itu di artikel karena akan terlalu banyak. Jadi kalian bisa memilih kira-kira
mana sih tampilan program kalian yang perlu dan penting, itu baru dilampirkan di artikel tersebut. Jadi saya pernah melihat itu untuk bagian screenshot aplikasinya itu gambarnya sampai 50. Nah, itu sangat membuat repot yang mengedit. Nah, kemudian biasanya yang belum juga dituliskan itu kalau setelah men-screenshot itu tidak ada penjelasan. Jadi screenshot ini atau gambar ini itu dia mau menjelaskan apa, nah itu belum ada penjelasan dari masing-masing artikel. Jadi untuk selanjutnya bisa diperbaiki ya setelah mengikuti acara ini. Jadi gambar-gambar tersebut bisa diambil yang penting saja, kemudian dan diberikan penjelasan pada setiap gambar. Kemudian kalaupun misalkan coding yang dibutuhkan, nah itu yang penting juga, yang penting saja. Jadi kalau hanya codingnya untuk menampilkan sesuatu, kayaknya nggak perlu. Jadi yang benar-benar perlu saja. Kemudian bagian kesimpulan dan saran. Nah, pada kesimpulan ini, kalau pada semua prodi sama ya, disesuaikan dengan bab 5. Kemudian kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah sama tujuan penelitian. Kemudian selain itu kesimpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahasan. Jadi yang benar-benar relevan dan mampu memperkaya temuan penelitian yang diperoleh. Kalau saran ini pada beberapa artikel, pada beberapa jurnal itu ada yang tidak meminta saran. Tapi kalau pada Sematika itu melampirkan pada template-nya melampirkan saran. Nah, untuk saran bisa diperoleh dari kekurangan dari penelitian. Nah, ini kan yang membuat yang tahu sendiri ya, kekurangan dari aplikasi yang dibuatnya apa. Nah, itu bisa dituliskan di situ sebagai perbaikan untuk penelitian berikutnya. Atau mungkin juga memberikan saran tentang usulan alternatif. Nah, di sini saya mengambil contoh, ini adalah rumusan masalahnya dari suatu artikelnya Pak Adin sama Pak Febri ya. Rumusan masalahnya misalkan bagaimana membuat sebuah model pendukung keputusan bagi calon mahasiswa dalam memilih program menggunakan metode VAHP. Nah, itu adalah rumusan masalahnya. Berarti nanti tujuan penelitiannya dia ialah membuat sebuah model pendukung keputusan. Sehingga kesimpulannya, nah di sini pada kesimpulan dia itu harusnya menjawab dari rumusan masalah, harus konsisten dengan rumusan masalah sama tujuan penelitian. Nah, pada hasil dan pembahasan pada artikel ini, dia itu menuliskan langkah-langkah yang diikut, langkah-langkah sesuai dengan metode VAHP. Jadi di sana proses menghitung dari sistemnya yang ditunjukkan di sana. Kemudian, nah ini dituliskan pada kesimpulan, dia menjadi ringkasan dari pembahasan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kesimpulan dan hasil penelitiannya. Nah, mungkin bisa dipelajari sendiri nanti. Jadi pada kesimpulan bukan berisi harapan. Nah, karena sering yang saya lihat memang kesimpulan itu berisi harapan atau mungkin malah produk yang sudah diuji efektif, kemudian apa. Tapi sebenarnya pengujiannya itu nggak sampai ke sana. Nah, mungkin ini bisa sebagai contoh bagaimana membuat kesimpulan. Jadi diringkas sesingkat-singkatnya. Kemudian untuk penulisan saran, nah di sini saya mengambil salah satu contoh di artikel Sematika. Nah, pada penulisan saran, di sini penulisnya menuliskan kekurangannya terlebih dahulu dari segi tampilan, kemudian memberikan usulan. Jadi usulan ini akan bermanfaat untuk penelitian berikutnya atau untuk orang lain yang akan mengambil penelitian ini. Nah, untuk menyusun artikel, kurang lebih saya sampaikan seperti itu. Jadi nanti misalkan kurang jelas, bisa ditanyakan melalui chat. Kemudian saya lanjutkan ke referensi. Nah, pada template Sematika, template jurnal yang lain pun itu referensi wajib ya.
Nah, pada referensi, tiap jurnal memiliki style sendiri-sendiri. Kalau pada Asmatika menggunakan IEEE. Kemudian ini beberapa jenis citation style yang digunakan. Nah, ada banyak lebih dari yang saya tuliskan yang ada di sini. Nah, kemudian ini biasanya yang menjadi kendala ialah kita menuliskan referensinya itu secara manual. Nah, mungkin itu yang akan menjadi kesulitan. Sehingga di sini saya mau sharing bagaimana menggunakan Mendeley. Mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana menggunakan Mendeley. Nah, yang pertama download Mendeley-nya di sini. Kemudian diinstal seperti biasa dan register menggunakan email, kemudian login. Nah, mungkin saya bisa menunjukkannya. Nah, saat sudah diinstal dan sudah login, dia akan tampil. Nah, kok not responding ya? Kepada para peserta, mohon untuk ditunggu karena masih ada problem dari narasumbernya. Terima kasih. Oh iya, kemudian diingatkan lagi bagi para peserta yang dari Ngampos, yang daftarnya dari Ngampos, dipersilakan untuk absen di chat di sebelah kiri dengan format nama, email, dan asal institusinya. Oke, itu saja. Terima kasih. Nah, maaf tadi room saya not responding. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi ke Mendeley ya. Jadi saya mau share saat Mendeley sudah dibuka. Nah, kurang lebih dia seperti ini. Nah, untuk biar dia tersinkron dengan Microsoft Word, nah ini harus ini dulu, diinstal Microsoft Word plugin. Jadi nanti waktu kita membuka Microsoft Word, dia otomatis tersinkron dengan Mendeley kita.
Kemudian pada Mendeley ini bisa membuat folder. Nah, di sini add folder. Kemudian di sini kita bisa menulis manual, add manual untuk referensinya, bisa menulis manual atau kita langsung memasukkan jurnalnya. Jadi jurnal yang akan kita rujuk. Jadi saya ambil contoh di sini saya sudah buat folder Siti Aminah. Kemudian untuk artikel misalkan saya ambil artikel, kemudian saya masukkan di sini. Nah, biasanya saat artikel ini sudah ditambahkan di sana, nah dia di sebelah kanan sudah menyesuaikan judulnya, kemudian pengarangnya, kemudian dia didapat dari jurnal yang didapat dari jurnal apa, tahunnya, volume, sampai halaman. Nah, biasanya kalau kita menggunakan Mendeley ini otomatis. Tapi mungkin ada beberapa juga file-file yang tidak otomatis, jadi kita harus memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini abstraknya tidak masuk, tapi kan saat kita menggunakan referensi, kita tidak menuliskan abstrak di sana. Jadi, nah ini kebetulan sudah masuk, sudah komplit semua, dan sudah sesuai antara nama, kemudian judulnya, jurnalnya. Nah, kalau misalkan belum sesuai, bisa langsung dieditkan di sini. Jadi ini bisa langsung diklik, misalkan judulnya ternyata yang terambil adalah nama jurnalnya, nah itu bisa diperbaiki. Nah, kemudian pada saat kita menggunakan Microsoft Word, jadi kita bisa langsung membuka Microsoft Word-nya. Jangan lupa di-install plugin tadi ya. Oh, Word-nya belum buka. Nah, misalkan kita mau merujuk suatu pernyataan. Misalkan penelitian ini berkaitan dengan atau sesuai dengan penelitian dari Adin. Nah, itu kita bisa insert, bukan, reference ya. Reference, kemudian insert citation dari sini. Nah, kemudian kita menuliskan nama yang kita rujuk. Misalkan saja tadi saya memasukkan namanya Adin. Nah, dia langsung otomatis seperti itu. Nah, kemudian stylenya bisa disesuaikan. Jadi, untuk menyesuaikan style bisa melalui Word-nya ataupun melalui Mendeley-nya. Jadi, misalkan ingin menggunakan yang IEEE, jadi kalau IEEE dia merujuknya kan sesuai dengan penomorannya. Dan misalkan merujuk lagi, nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal klik aja insert citation setelah kita merujuk pada suatu kalimat. Kemudian setelah itu saat kita membuat referensi, nah yang tadi kita rujuk pada sebelumnya itu bisa langsung ke ini insert bibliografi. Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan ini nanti dia otomatis memasukkan artikel-artikel yang sudah kita rujuk. Nah, teknisnya seperti itu. Sebenarnya teknisnya mudah sekali.
jika diketahui. Nah, ini sangat mudah sekali untuk menggunakan Mendeley. Saya lanjutkan ke PowerPoint saya tadi. Nah, ini untuk install pada Microsoft Word-nya. Jadi kalau sebelum di install plugin, dia seperti ini, install Microsoft Word plugin. Nah, ini tinggal diklik. Kemudian bisa menambahkan secara manual, bisa menambahkan melalui file seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian melakukan citasi, kemudian membuat referensinya yang sudah otomatis terurut dan sesuai dengan style apa yang kita pilih. Nah, ini adalah hal-hal penting lain yang harus diperhatikan saat menulis. Nah, biasanya ini yang memang diabaikan oleh para mahasiswa. Misalkan font, ada beberapa template yang judulnya, subjudulnya, abstraknya, nah ini fontnya berbeda. Sampai teks yang di dalam tabel, dia itu juga berbeda. Nah, itu perlu diperhatikan ukuran fontnya dari masing-masing konten tersebut. Kemudian peletakan gambar dan format tabelnya bagaimana. Biasanya format tabel ini ada yang menggunakan horizontal saja, vertikal saja, atau bahkan menggunakan keduanya. Nah, itu silakan disesuaikan pada template-nya masing-masing, template-nya artikel jurnalnya masing-masing. Kemudian, nah ini saya menuliskan lampirkan gambar atau diagram yang sangat dianggap penting, karena itu tadi pada TA mahasiswa TISIMI yang pengembangan, mereka memang lebih banyak menampilkan screenshot-screenshot. Nah, screenshot-screenshot dan diagram-diagram. Nah, mungkin pada artikel ini, pada saat menulis artikel itu cukup yang dianggap penting saja dan diberikan penjelasan di setiap gambar yang dilampirkan di sana atau diagram yang dilampirkan di sana. Kemudian penulisan bahasa asing ini juga banyak. Jadi ada biasanya itu input yang sering mereka itu menuliskan. Kemudian ada kata imbuhan bahasa Indonesia yang diikuti dengan bahasa Inggris. Nah, itu pemilihan katanya silakan disesuaikan. Jadi ada mereka itu menuliskan di input, kemudian mungkin yang sering keluar memang input, output, yang sering mereka sebut berkali-kali pada artikel. Nah, kemudian untuk penulisan bahasa asing silakan ditulis miring. Nah, itu banyak yang belum juga pada penulisan artikel pada mahasiswa ya. Kemudian untuk singkatan, nah untuk singkatan ini pada penulisan pertama ini jangan disingkat terlebih dahulu, kemudian dikasih kurung, kemudian singkatannya apa. Jika akan menggunakan singkatan tersebut lagi, jadi langsung menggunakan singkatannya saja. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan bisa ditambahi oleh Pak Joshua sebagai dosen metode penelitian dari TISI atau MI, atau mungkin juga ada tambahan dari Bu Adita terkait dengan panduan TA, apakah sudah masuk dalam masing-masing bagian artikel tersebut. Kemudian di sini saya minta ini adalah link-link dari link kuesioner, kemudian ada link materi sama link dari panduan TA Stiki. Jadi untuk daftar hadirnya Bapak Ibu nanti akan terlihat yang mendapatkan sertifikat akan terlihat di ini yang mengisi pada kuesioner. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Joshua atau Bu Adita mau menambahkan atau langsung ke sesi pertanyaan. Saya kembalikan ke Mas Bima. Baik Bu Siti, terima kasih untuk materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atau kemudian kita lanjut ke sesi pertanyaan. Untuk yang mau bertanya, silakan chat di samping kiri saya dengan format nama, asal institusi, dan pertanyaannya apa, gitu. Oke, untuk peserta workshop dipersilakan.
Kemudian sambil menunggu sambil menunggu yang bertanya, mungkin ada tambahan dari Pak Joshua atau Bu Adita dalam hal materi kali ini. Pak Joshua-nya ada? Pak Joshua-nya, sebentar saya lihat. Pak Joshua-nya nggak ada. Oh, Pak Joshua nggak ada. Ada, Pak. Oh, ada. Ada. Iya, mohon maaf, Pak. Nggak terlihat. Mungkin ada tambahan dari Pak Joshua? Saya kira yang disampaikan oleh Bu Amina sudah mewakili, karena memang Halo Pak Joshua. yang lebih penting itu Pak Jos, suaranya putus-putus. Oke, karena Pak Joshua-nya putus-putus, mungkin ada tambahan dari Bu Adita sebelum kita melanjutkan ke sesi pertanyaan karena sudah ada yang bertanya. Oke, kalau dari saya, materi yang sudah disampaikan sama Bu Siti Aminah sudah sangat sesuai dengan panduan TA DKV yang baru, di mana ada perubahan. Kalau di panduan yang lama itu proses perancangan itu ada di bab 4, ini sudah pindah ke bab 3, dan hanya hasil dan implementasinya di bab 4. Dan ini sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Siti Aminah. Untuk dipindah, ketika itu dipindah jadi artikel jurnal. Itu aja Mas Bima. Oke, baik Bu Adita, terima kasih untuk tambahannya. Mungkin lanjut saja ke sesi pertanyaan. Di sini sudah ada bertanya Bu Ernawati dari Universitas Trisakti. Halo Universitas Trisakti, saya mau bertanya sejauh mana dalam menggunakan Mendeley untuk managerial reference ini efektif mengurangi atau tidak terdeteksi plagiarisme. Mungkin Bu Siti bisa menjawab dari pertanyaan Bu Ernawati. Oh iya, Mendeley ini ialah semacam apa ya, alat bantu bagaimana kita mensitasi dan juga menuliskan pada referensi. Jadi artikel-artikel apa yang kita artikel-artikel apa yang sudah kita sitasi itu otomatis nanti tertulis semua di referensi, tidak ada yang terlewat. Kalau untuk cek plagiarisme, tadi apa ya? Mana pertanyaannya? Nah, kalau efektif untuk mengurangi atau tidak terdeteksi plagiarisme, nah ini kalau menurut saya kaitannya dengan plagiarisme ialah nanti kalimat yang disusun oleh ibu sendiri saat, jadi misalkan saat menuliskan kalimat yang akan dirujuk, nah itu yang tidak diatur oleh Mendeley. Jadi Mendeley-nya itu sebenarnya hanya mengatur formatnya, kemudian supaya referensi-referensi yang kita gunakan itu
tidak ada yang terlewat, masuk semua di daftar pustaka. Kurang lebih seperti itu sih, atau mungkin ada tambahan dari yang lainnya, karena yang setahu saya memang Mendeley membantu dalam hal seperti itu. Oke, sudah cukup Bu Siti? Coba tanya Bu Ernanya. Oh ya, mungkin Bu Erna, Tidak. mungkin Bu Erna apakah sudah menjawab pertanyaan apa? Apakah sudah menjawab? Mungkin dari jawaban dari Bu Siti. Monggo Bu bisa di on-kan untuk voice-nya atau cukup chat di samping kiri saja. Sudah itu loh, saya paham Pak. Oh iya, Pak Bima. ya. Oke, Ini baik. Mas Bima ini juga berjuang untuk menyelesaikan skripsinya. Skripsinya, Dan ya. sering sekali dipanggil Pak. Karena mukanya udah tua Bu ya. Oke, selanjutnya dari Mas Thomas Pangestu Sari Pratama dari Universitas Katolik Widya Karya Malang. Oke, pertanyaannya adalah saya sudah pernah memakai aplikasi Mendeley. Apakah aplikasi Mendeley support dengan semua aplikasi Microsoft Word? Oke, silakan Bu Siti. Setahu saya, selama saya mencoba beberapa versi Microsoft Word, tapi memang belum semua Microsoft Word, semua versi itu saya coba, tapi semuanya support. Setahu saya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk semua versi Microsoft Word support. Tapi mungkin jika memang mungkin ada yang pernah mengalami, apakah support dengan Microsoft Word pada versi tertentu mungkin bisa ditambahkan atau sharing juga. Karena memang setahu saya selama saya menggunakan Microsoft Word beberapa versi, memang tidak semua versi yang saya coba itu mereka support aplikasi Mendeley-nya. Oke, apakah Mas Thomas sudah menjawab apa? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Apakah sudah jelas yang disampaikan dari Bu Siti? Jelas, Pak. Oke. Terima kasih. Oh, siap. Siap, sama-sama. Oke, kita lanjut ke ada dari Pak Rahman Hardiansyah. Ini dosen stiki ya, dosen mata kuliah agama. Halo Pak, selamat pagi. Untuk manajemen, untuk pertanyaannya seperti ini. Untuk manajemen referensi, saya terlanjur memakai Zotero. Kalau boleh diberikan komparasi antara keduanya. Terima kasih. Nah, ini perbandingan antara Mendeley dengan Zotero itu bagaimana? Jadi bantuan untuk manajemen referensi ini memang banyak sekali ya. Salah satunya memang Mendeley. Kemudian kalau dari saya sendiri, saya itu belum pernah menggunakan untuk yang Zotero. Jadi karena saya belum pernah menggunakan yang Zotero, jadi saya belum bisa membandingkan. Jadi maaf ya Pak Rahman, belum terjawab. Atau mungkin beberapa Bapak Ibu dosen yang join di sini mungkin bisa menyampaikan pengalamannya bagaimana menggunakan Zotero dan juga membandingkan antara Zotero sama Mendeley. Mendeley. Karena di Stiki standarnya pakai Mendeley Bu ya. Kebanyakan. Enggak sih, cuma alternatif saja sebenarnya. Tapi kebanyakan gitu. Tapi memang kita di Stiki memang menggunakan Mendeley. Oke. Nah, ini ada jawaban dari Bu Ernawati, Bu Siti. Saya menggunakan Mendeley dan Zotero, dan juga EndNote. Penggunaan Zotero hampir sama fungsinya, hampir sama fiturnya dengan Mendeley, gitu. Oh iya. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Erna. Ya, terima kasih Bu Erna. Oke, apakah sudah jelas Pak Rahman? Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, Bu Siti, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari
Meiselino Ansfridus. Ini Mas ya, Mas Meiselino ya. Dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Wah, kota gudeg ya. Untuk pertanyaannya, apakah sudah support semua karya tulis dari dalam maupun luar negeri? Untuk Mendeley-nya mungkin ya Mas ya. Mungkin Bu Siti bisa menjawab. Sebentar, saya bingung pertanyaannya. Apakah sudah support semua karya tulis dari dalam maupun luar negeri? Ini yang ditanyakan Mendeley-nya ya? Iya Bu. Nah, Oh iya. Jadi Mendeley ini sebenarnya hanya alat bantu saja. Jadi sebenarnya tidak harus menggunakan Mendeley untuk untuk membantu kita mengatur referensi kita. Jadi kalau dikaitkan sama karya tulis dari dalam maupun luar negeri ini, jadi sebenarnya gimana ya? Mendeley ini hanya membantu kalian untuk mengatur referensi pada artikel yang kalian tulis, dimanapun artikel itu. Jadi kadang ada beberapa jurnal, jadi misalkan entah jurnal internasional ataupun jurnal nasional, di sana mereka itu di websitenya, di OJS-nya, itu juga menyarankan menggunakan apa. Dan biasanya bukan hanya satu aja, misalkan Mendeley saja bukan, tapi mereka biasanya memberikan alternatif lain, seperti Zotero, EndNote, dan sebagainya. Apakah sudah menjawab Mas Meiselino Ansfridus? Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Siti. Dari Pak Hilvi Pardi dari Umrah Kepulauan Riau. Umrah ini universitas apa? Universitas Maritim Raja Ali Haji dari Riau, Pak ya. Ini ada pertanyaan Bu Siti, bagaimana menambahkan style referensi yang belum ada secara online? Misal, jurnal A belum menyediakan style untuk Mendeley, supaya tidak menyusun referensi secara manual bagaimana? Itu Bu Siti. Misal jurnal A belum menyediakan style untuk Mendeley. Bagaimana menambahkan style referensi yang belum ada secara online? Jadi maksudnya mau merujuk artikel yang belum ada filenya gitu maksudnya ya. Misal jurnal A belum menyediakan style untuk Mendeley supaya tidak menyusun referensi secara manual, bagaimana? Oh, ini jurnalnya yang belum menyediakan stylenya ya. Mungkin Pak Hilvi bisa diperjelas bagaimana pertanyaannya? Iya, Pak Hilvi bisa voice chat mungkin di sini. Kita diskusi bareng-bareng. Oh iya. Ini Bu Siti sudah ada ada dari Pak Hilvi Parti. Misal IAAA sudah langsung ada style online-nya. Kalau yang belum ada itu bagaimana? Mungkin style-nya yang belum belum terlalu umum. Kalau IAAA kan sudah umum gitu ya. Itu mungkin maksudnya. Oh, atau mungkin yang dimaksud ialah suatu jurnal itu dia tidak menyediakan style gitu ya, atau mungkin bebas gitu ya, atau stylenya dia membuat sendiri gitu. Nah, kalau setahu saya dari setiap jurnal itu pasti harus mempunyai bagaimana cara mensitasi atau citation style. Nah, itu setiap jurnal harus punya itu.
saya belum menemukan sih sampai sekarang belum menemukan misalkan kalau kita mau submit jurnal ke suatu jurnal dan di sana belum ada citation style-nya. Kemungkinan semua sudah ada citation style-nya, Pak. Jadi bisa dicari di OJS-nya. Kalau misalkan di template-nya belum ada, mungkin bisa dilihat di author guideline-nya. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sepertinya ada menjawab dari Bapak Ilvi Parti. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, ini ada dari Pak Ananto Prabowo. Apakah ada software statistik yang murah, gratis, dan legal? Nah, itu bagaimana, Bu Siti? Yang kita bahas saat ini adalah ini ya, bagaimana cara mengatur referensi dan bagaimana kita menuliskan artikel dari yang awalnya laporan TA menjadi suatu artikel. Nah, kalau misalkan untuk software statistik, nah memang di luar dari topik kita, tapi kalau saya itu software statistik yang saya gunakan itu adalah ini SPSS, Pak. Nah, saya nggak tahu apakah itu murah, gratis, atau legal, tapi waktu itu saya memang mendapatkannya itu gratis. Nah, tapi saya nggak tahu itu legal atau tidak. Karena kalau saya menggunakan software, jadi saya biasanya menggunakan software statistik yang ada. Karena kan pengolahan datanya juga tidak terlalu ribet. Mungkin bisa ditanyakan ke yang lebih ahli di bidangnya. Mungkin di sini ada yang bidangnya statistika, bisa share ilmunya tentang software statistik yang murah, gratis, dan legal. Jadi mohon maaf Pak Ananto kalau belum terbantu dari jawaban saya, karena saya sendiri juga belum terlalu tahu tentang software statistik. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin ada yang masih ganjel pada saat Bu Siti terangkan materinya mungkin. Oh iya, ini kalau saya lihat beberapa pesertanya ini udah nih ya apa namanya, udah mau ngambil TA, mungkin ada yang udah proses TA. Nah di dalam workshop ini sangat berguna sekali Bu ya, karena terutama untuk penyusunan apa Mendeley, terus bagaimana kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan apa laporan TA-nya ini ingin dipublikasikan ke jurnal baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi seperti itu. Karena mungkin dari beberapa universitas mungkin ada yang sudah terapkan laporan TA-nya harus publikasi di luar seperti itu. Mungkin ada beberapa kampus yang masih belum menerapkan itu, cuma sebatas bikin jurnal saja seperti itu. Nah ini sangat berguna sekali bagi teman-teman. Tapi lebih baik memang saat mahasiswa kita bimbing untuk membuat artikel itu sebaiknya dipublikasinya di luar dari kampusnya. Yang lebih baik memang seperti itu. Jadi mungkin nanti para mahasiswa yang tergabung di sini jika memang bidangnya sesuai dengan jurnal-jurnal milik Stiki, nah bisa submit juga ke jurnal-jurnal Stiki, ada Jintek, ada Sematika, kemudian ada Mafis, atau mau nyoba yang internasional. Yang internasional itu baru ya, pengelolanya profesor dari Filipina. Itu ada pertanyaan, bagaimana memasukkan referensi buku dalam Mendeley. Iya, untuk memasukkan referensi buku dalam Mendeley, nah kalau buku ini kan kalau misalkan dia bukunya bukan buku apa, tidak ada filenya misalkan, jadi kita bisa menambahkannya dengan add entry manual. Saya tunjukkan.
Nah, kalau misalkan kita dari suatu buku, nah kita bisa menambahkannya add entry manual. Jadi di sini bisa dipilih, misalkan dia adalah suatu buku, kemudian judulnya dituliskan secara manual, penulisnya, dan data-data lainnya, kemudian kita save. Jadi nanti ada ini folder yang ada di sini. Nah, dia tidak akan tampil icon seperti ini. Kan di sini kalau dia berupa file, dia ada icon file PDF-nya. Nah, tapi kalau kita menambahkan secara manual tanpa ada filenya, itu tetap juga bisa, tapi tidak ada ikonnya. Nah, nanti dia tertambahkan seperti ini. Ini kalau kita mau ngentri buku secara manual, tanpa ada filenya. Cukup paham ya, Bu Dewi Surani. Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya untuk Bu Dewi Surani. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin saya lihat ada Pak Adin join di sana. Oh iya, Pak Adin. Mungkin Pak Adin mau menambahkan. Baik, selamat siang, salam kenal semuanya. Waduh, maaf tadi saya masih ada keperluan, jadi baru masuk. Ini bahasanya sudah sampai mana ya? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Sudah sampai ini ya. Sudah sampai bab kesimpulannya ini ya. Mungkin Pak Adin mau menambahkan kira-kira untuk mahasiswa bagaimana cara menuliskan artikel dari yang saya sampaikan, yang belum saya sampaikan. Oh ya, saya nambahin aja deh dari yang beberapa. Tadi ada yang tanya kalau untuk menambahkan, tadi ada pertanyaan kalau misal apakah ada portal jurnal yang tidak ada format untuk penulisan kutipan atau daftar kutipan. Saya kira hampir semua jurnal Indonesia maupun di internasional semua sudah menggunakan format tertentu. Jadi kalau di internasional tergantung sih, kalau misal di tergantung portal jurnal setuju. Tapi rata-rata kalau di Indonesia sih rata-rata kebanyakan pakai APA atau Harvard atau IEEE. Rata-rata sih di antara tiga itu, ya rata-rata di antara tiga itu. Gitu. Terus tadi kalau ada software statistik yang gratis, saya kira belum ada. Kalau yang gratis dan legal, saya kira belum ada. Kalau gratis yang ilegal, itu kayaknya ada. Kecuali kalau misal saya dulu di kampus, itu kampus ITS itu sempat berlangganan dengan software MATLAB ya. MATLAB itu kalau kita download dengan user email dari kampus ITS, maka itu dianggap legal. Nah, tergantung sih, biasanya masing-masing software paket perangkat lunak seperti itu dia menawarkan kerjasama dengan kampus. Gitu. Cuma kalau memang untuk mahasiswa memang untuk membeli ya memang agak keberatan ya karena memang harganya cukup mahal kalau software statistik. Kalau mau yang gratis ya agak ribet ya, mau pakai Excel biasa itu aja ya nggak apa-apa. Itu ya. Terus ini apalagi tadi ya. Kalau untuk menambahkan referensi buku dari Mendeley, saya kira itu sudah cukup jelas di software Mendeley itu. Kalau software Mendeley itu sebuah alat bantu ya teman-teman. Jadi apakah harus selalu menggunakan Mendeley? Saya pikir tidak. Dari Microsoft Office, dari Microsoft Word itu sebenarnya sudah ada alat bantu untuk mengelola referensi itu sebenarnya sudah ada. Cuma memang kita harus masukkan satu-satu dan cenderung ribet. Jadi kalau mau yang lebih simple, lebih praktis, ya menggunakan Mendeley. Itu pun juga gratis, lebih enak, gitu ya.
Terus ini ada lagi yang baru. Mana tadi? Geraldo James, saya mau tanya, apakah referensi yang kita dapat boleh diketik secara manual, Bu? Saya kira jangan, Mas, karena referensi yang kita masukkan kan tidak cuma 1-2 artikel, tidak cuma 1-2 berita. Biasanya kan kalau di beberapa kampus itu biasanya ada beberapa profesor yang meminta mahasiswanya untuk memberikan referensi minimal sekian jurnal, minimal sekian artikel dan sebagainya. Nah, kalau misal semuanya dimasukkan satu persatu secara manual, nah itu kita manajemennya akan susah. Nanti kalau ada perubahan tata tulis dan sebagainya, akhirnya kita harus merubah di atas, merubah daftar pustakanya dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman yang sedang belajar, terutama saya juga lagi belajar menulis, maka menggunakan alat bantu itu merupakan langkah awal yang sangat bagus kalau ingin menyusun suatu artikel ilmiah. Jadi jangan digunakan secara manual. Kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan alat bantu seperti Mendeley, seperti yang disampaikan Bu Siti tadi, ada Mendeley, ada Zotero dan sebagainya. Kalau sudah terbiasa dengan itu, maka nanti kalau sudah lulus, menulis itu akan lebih mudah, lebih nyaman dengan alat bantu seperti itu. Itu saya scroll dari pertanyaan yang atas-atas saja deh. Itu sudah ada, iya. Saya kira itu mungkin Bu Siti. Oke, terima kasih Pak Adin untuk pertanyaannya. Untuk Mas Geraldo, apakah sudah terjawab? Ya, sip, sudah. Ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Adin. Ya, sementara itu aja. Saya kembalikan ke Bu Siti Aminah lagi. Oke, terima kasih Pak Adin. Bu Siti. Nah, ini ada pesan dari Pak Joshua. Oh ya, mohon maaf karena tadi koneksinya buruk. Iya, nggak apa-apa, Pak. Dari Bu Siti, mungkin ada tambahan lagi? Apa ya? Mungkin ini mahasiswa yang menuliskan laporan dari skripsi atau TA-nya menjadi artikel. Nah, itu mungkin sebaiknya bimbingan juga kepada dosen pembimbingnya. Karena yang terjadi di Stiki ya, saya nggak tahu kalau yang di kampus yang lain, kalau yang terjadi di Stiki itu biasanya mereka karena diburu-buru dengan dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan untuk wisuda, jadi akhirnya mereka tinggal copy paste tanpa dibimbingkan ke dosen pembimbingnya. Jadi sebaiknya setelah kalian membuat artikel itu dibimbingkan lagi ke dosen pembimbingnya. Itu. Oke, baik Bu Siti. Karena sudah ada yang bertanya dan waktunya sudah hampir habis, maka workshop kali ini saya tutup. Terima kasih untuk peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih juga Bu Siti sebagai narasumber dari kegiatan workshop ini. Semoga materinya bermanfaat. Kemudian jangan lupa untuk mengisi kuesioner. Untuk linknya sudah ada di sudah ada di file materinya. Itu silakan diisi supaya mendapatkan e-sertifikat. Baik, terima kasih telah hadir. Saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak.